Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dina Armadan dengan NIM 2304279. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia dari dosen pengampu Ibu Yulia. Baik, di materi kali ini saya akan membahas tentang area hukum yang memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada subjek hukum, yang kedua ada objek hukum, yang ketiga ada peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat ada hubungan hukum, yang kelima ada cakap dalam hukum, dan yang terakhir ada tentang kewenangan berhak. Lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu subjek hukum. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga orang atau pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum memiliki kewenangan bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau dibenarkan hukum. Subjek hukum itu dikenal dalam ilmu hukum adalah manusia dan badan hukum. Kita akan membahas tentang manusia dulu. Manusia ini menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal. Subjek hukum sangat jelas kedudukannya. Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta aturan-aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada badan hukum. Seiring perkembangan zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap juga sebagai subjek hukum. Menurut Prof. Sebekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum badan. Maka itu, badan hukum ini memiliki pembagian, yaitu yang pertama ada badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak, seperti contohnya negara, RI, Pemda, dan perusahaan negara. Yang kedua ada badan hukum perdata atau sipil, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang yang ada di dalam badan hukum tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukumnya dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Nah, menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut sebagai benda atau barang. Sedangkan benda atau barang itu menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat kita miliki dan bernilai ekonomis. Nah, yang dibedakan itu sebagai berikut ya. Yang pertama ada segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Nah, menurut pasal 499 BW, benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau si objeknya hak milik. Nah, yang ketiga itu caranya benda itu harus dikuasai oleh manusia dan dianggap oleh hukum sebagai satu kebulatan atau keseluruhan. Jadi, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jadi objek hukum ini tuh berguna dan dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum itu sendiri. Biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar sumber hukum. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang peristiwa hukum dan peristiwa biasa. Peristiwa hukum dan peristiwa biasa adalah hal yang saling bersangkutan. Jadi, peristiwa hukum ialah suatu recessit atau suatu kejadian hukum. Peristiwa hukum ialah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
Peristiwa biasa adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Sedangkan peristiwa hukum adalah kejadian-kejadian yang terkait dengan aturan hukum yang berlaku. Peristiwa hukum memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Yang keempat adalah hubungan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat atau ditegakkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu masyarakat. Nah, beberapa contoh hubungan hukum yaitu di mana hubungan yang pertama, hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Misalnya, kewajiban membayar pajak dan hak untuk mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, ada hubungan antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli yang diatur dalam hukum perdata. Yang ketiga, ada hubungan hukum antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan ataupun dalam pekerjaan yang diatur juga dalam hukum ketatanegaraan tenaga kerjaan. Dan yang keempat adalah hukum antara kreditor dan debitor dalam perjanjian utang piutang yang diatur dalam hukum perdata. Setiap hubungan hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pribadi atau masing-masing pihak. Jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya atau jika salah satu merasa dirugikan, maka dapat menimbulkan masalah atau sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Lalu, materi yang kelima ada cakap dalam hukum. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari yang pastinya seringkali kita melakukan. Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Yang pertama, ada seorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa diberikan oleh Presiden setelah mendengarkan nasihat Mahkamah Agung. Yang kedua, ada anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapatkan surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Yang ketiga, seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. Yang keempat, orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan. Yang kelima, ada kondisi mental. Orang yang tidak sehat mental atau tidak waras dianggap tidak cakap dalam hukum. Orang yang sehat mental dan waras dianggap cakap dalam hukum. Dan materi yang terakhir tentang kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum. Kewenangan berhak ini berkaitan erat dengan kecakapan hukum. Makanya secara umum, kewenangan berhak itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kewenangan bertindak, yaitu kewenangan bertindak itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Orang yang cakap hukum atau dewasa serta sehat mental dianggap memiliki kewenangan bertindak. Yang kedua adalah kewenangan mewakili. Kewenangan mewakili adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain.